Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kakak Bayu. Kita ada di tanaman bawang merah sore ini untuk melihat kondisi tanaman di usia sekarang ini adalah 35 hari setelah tanam. Untuk tanaman ini saya katakan ini kondisinya cukup tinggi daunnya ya. Nah, segini ya, hampir 2 kilan ini, sekilan angara kilan apa saya desain buah lah nih. Jadi ini ada sekitar hampir 2 ya, itu kurang lebih sekitar 45 cm. Jadi tanaman ini lumayan subur, vigor ini tanaman. Jadi untuk kondisi ini mungkin cukup segini saja tingginya, tidak usah kita tambah. Kalau bisa di usia 35 ini sudah mulai kita fokus di pengumbian. Untuk kondisi umbi ini sudah mulai mecah ya. Ini sudah mulai terbentuk, mulai pembentukan umbi. Habis ini kita fokus ke pembesaran. Terlihat popornya juga kiwelek gua ngelek-ngelek. Nah, ini seperti ini popornya, sebesar rokok kretek lah. Nah, ini ya kondisi tanaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa saja obat yang akan kita masukkan. Oh ya, sebelumnya ini tadi barusan saya lakukan penyiraman karena cuaca sangat panas selama 2 hari terakhir ini dan membutuhkan asupan air. Padahal airnya ini tadi ya ceritanya ini airnya hampir penuh ini tadi, naik segini. Karena apa? Sebelah pucuk sana itu padi itu dikombin, dipanen pakai mesin kombin, dan akhirnya tanahnya itu ngumpul di pembuangan air tanaman bawang merah ini, sehingga pembuangan itu tersumbat oleh tanah lumpur akibat dihajar kombin itu tadi, sehingga airnya itu mandek, nggak bisa ngalir, sehingga hampir kebanjiran. Kalaupun tadi saya tidak ke sawah, entah besok itu mungkin sudah kebanjiran ini bawang merah kita. Alhamdulillah kita tadi tidak sampai terlambat. Alhamdulillah ya, bangga, enak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melihat obatnya apa saja. Nah, untuk obat yang kita pakai pada kesempatan kali ini di usia 35 hari setelah tanam, yang akan saya masukkan adalah ini kita fokus di fungicida dan inseknya saja untuk pembesaran umbi. Habis ini akan saya masukkan, walaupun sebenarnya kemarin hari apa ya 33 kemarin itu sudah saya masukkan sebenarnya. Lah, sekarang kita akan fokus kepada untuk fungi dan insek. Untuk hari ini yang paling muncul itu memang adanya serangan ulat di bawang merah, dan ini terus kita rutin melakukan penyemprotan dengan insek sehingga alhamdulillah terkendali. Dan untuk insek yang saya pakai ini adalah yang pertama yang akan kita semprotkan besok ya, yang akan kita semprotkan habis ini ya, itu adalah Fayeku. Ini adalah insektisida berbahan aktif tetraniliprol 200 SC, yang mana ini akan menjadi insektisida sistemik ataupun yang mampu menembus ke jaringan tanaman, sehingga ulat yang ada di dalam daun itu bisa terkena imbas dari penyemprotan Fayeku ini. Ini sangat kuat untuk mengatasi serangan-serangan, khususnya ulat-ulatan, entah di padi maupun di bawang merah ataupun jagung dan lain sebagainya. Untuk dosisnya ini sekitar 7-10 mili saja sudah cukup kawan, Kakak Bayu. Tidak harus terlalu banyak.
karena memang biasanya obat-obat yang mahal itu lumayan mahal, itu biasanya dosisnya ada kompensasinya, yaitu apa, dosisnya rendah, sehingga kalau kita kasih banyak ya juga overdosis nanti akhirnya dan akan pemburusan. Itu sudah sangat efektif. Untuk memberikan daya efikasi ataupun kekuatan yang berlipat ganda bisa kita campur dengan bahan aktif yang lain. Nah, untuk bahan aktif yang saya masukkan yang kedua adalah insektisida berbahan aktif emamectin benzoat dan lufenuron. Nah, emamectin benzoat sebanyak 10% dan lufenuron 40%. Ini adalah dua kombinasi bahan aktif insektisida antara insektisida translaminar yang ada di emamectin dan lufenuron yang bersifat kontak. Emamectin ini bersifat translaminar, artinya apa? Dia mampu menembus di daun bawang merah sampai ke balik daun, tidak ditranslokasikan ataupun disebarkan ke seluruh jaringan. Bedanya dengan sistemik itu, translaminar cuma sekedar menembus ke balik daun, kalau sistemik bisa disebarluaskan sampai ke jaringan tanaman. Ataupun lufenuron ini adalah kontak. Nah, dua bahan aktif ini adalah kombinasi sistem translaminar dan kontak serta kombinasi dari jenis racun saraf dan racun pertumbuhan. Artinya emamectin ini akan menyerang di saraf, pusat saraf dari ulat ataupun hama, sedangkan lufenuron itu akan menyerang di titik pertumbuhan. Artinya apa? Ulat itu gagal tumbuh sehingga dia tumbuhnya tidak sempurna dan akhirnya mati. Wayai gede ora gede, ya ngono lah, akhirnya mampus dia, pertumbuhannya dihambat. Terus kemudian kombinasi dari tiga bahan aktif ini, tetranilipron yang ada di Fayeku, emamectin benzoat dan lufenuron yang ada di site 50 WG ini adalah tiga jenis bahan aktif yang berbeda gulungan dan juga berbeda sistem kerjanya serta beda sasarannya. Fayeku dengan tetranya itu adalah saraf, emamectin itu adalah saraf, lufenuron pertumbuhan. Ini sistemik, cara kerja menembus tanamannya secara sistemik, emamectin secara translaminar, lufenuron secara kontak. Itu. Jadi ini bagi saya ini adalah campuran yang sangat melengkapi, tidak ada yang tumpang tindih, semuanya saling melengkapi. Dari segi cara masuknya ke tanaman melengkapi, sistemik, translaminar, kontak, bahan aktifnya gulungannya juga berbeda sehingga tidak tubrukan, tidak ada pemburusan. Yang ketiga, cara kerja objek serangannya juga beda, saraf dan pertumbuhan. Ini untuk dosisnya ini bisa kita aplikasikan sekitar 1 gram per liter, 1 sampai 2 gram per liter. Kalau Fayegonya tadi 7,5 sampai 10 ml per tangki. Sedangkan untuk fungisidanya yang kita masukkan untuk fase generatif ini adalah Bion M dengan bahan aktif yang seperti kita tahu sering saya pakai, asibenzolar S-metil dan mancozeb. Mancozeb fungsi sekunדר asibenzolar S-metil itu adalah zat aktivator tanaman yang mana dia akan membantu tanaman membangun sistem kekebalan secara alamiah yang ada di dalam tubuhnya. Istilahnya dengan zat asibenzolar ini daya imunnya itu akan dipicu ataupun dibangkitkan sehingga tanaman akan mengobati akan menghambat pertumbuhan serangan jamur dari dalam tanaman itu sendiri, karena setiap tanaman sebenarnya punya daya imun, daya kekebalan, sehingga Bion M ini mampu untuk memicunya dengan bahan asibenzolar S-metil. Nah, seperti itu ya. Untuk dosis bisa kita masukkan sekitar 2 sendok hingga 3 sendok kalau masa generatif seperti ini. Itu Kakak Mbak Yu, untuk Bion M ini bisa saya baru pakai
Ini baru kali ini saya pakai di fase vegetatif sampai ke generatif, ini terus saya pakai, dan ternyata tanaman alhamdulillah lumayan kuat walaupun dalam kondisi ya kadang ada hujan, ada embun, ada gerimis. Itu ternyata tanaman kita masih sangat ampuh untuk menahan dari laju serangan jamur di tanaman. Oke, itu dulu Kang Bayu apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pengalaman ataupun tata cara saya melakukan perawatan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah